Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdani Askar Rahma dari kelas 2C Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang artikel karya tulis ilmiah yang berjudul Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Dunia Pendidikan. Jadi yang pertama itu ada pendahuluan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi pendidikan itu merupakan bagian paling penting dalam kehidupan manusia yang tidak pernah bisa ditinggalkan. Pendidikan bukan proses yang diorganisasi secara terencana dengan menggunakan metode-metode yang dipelajari serta berdasarkan aturan yang telah disepakati oleh penyelenggara, entah itu dari komunitas, masyarakat, ataupun negara. Pendidikan melainkan itu lebih merupakan bagian dari kehidupan yang memang telah berjalan sejak manusia itu ada. Pendidikan bisa dianggap sebagai proses yang terjadi secara sengaja, direncanakan, ataupun diorganisasi berdasarkan aturan yang berlaku, terutama peraturan perundang-undangan yang dibuat atas kesepakatan bersama dengan masyarakat sekitar. Pendidikan adalah sebagai kegiatan dan proses aktivitas yang disengaja merupakan gejala masyarakat pentingnya untuk membentuk dan mengarahkan serta mengatur manusia sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat. Pendidikan karakter sekarang ini mutlak diperlukan bukan hanya di sekolah, melainkan harus di rumah dan di lingkungan sosial. Bahkan sekarang ini peserta pendidikan karakter bukan lagi hanya anak-anak hingga remaja, tetapi juga usia dewasa mutlak perlu untuk kelangsungan hidup bangsa ini. Saja persaingan ada yang akan muncul di tahun-tahun mendatang. Yang jelas itu akan menjadi beban kita dan orang tua masa kini. Saat itu anak-anak masa kini akan menghadapi persaingan dengan rekan-rekannya dari berbagai belahan dunia. Bahkan kita yang masih akan berkarya di tahun tersebut akan merasakan perasaan yang sama. Tuntutan kualitas sumber daya manusia pada milenium mendatang tentunya membutuhkan good karakter. Selanjutnya, pembahasan tentang pendidikan karakter adalah penamaan nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Pengembangan karakter bangsa dapat dilakukan melalui perkembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka perkembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Artinya, perkembangan budaya dan karakter dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya, masyarakat, dan bangsa. Sebagai sebuah proses, ada dua hal asumsi yang berbeda mengenai pendidikan dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu dianggap sebagai proses yang terjadi secara tidak sengaja atau berjalan secara alamiah. Seperti yang dikatakan tadi, pendidikan bukan proses terorganisasi, teratur, terencana, dan menggunakan metode yang dipelajari berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati mekanisme penyelenggaranya, baik itu melalui komunitas, masyarakat, ataupun negara. Melainkan lebih merupakan bagian dari kehidupan yang memang telah berjalan sejak manusia itu ada. Pengertian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia secara alamiah merupakan makhluk yang belajar dari peristiwa alam dan gejala-gejala kehidupan yang ada untuk mengembangkan kehidupannya.
Jadi yang kedua, pendidikan dianggap sebagai proses yang terjadi secara sengaja, disengaja maupun terorganisasi berdasarkan aturan yang berlaku, terutama peraturan perundang-undangan yang dibuat atas dasar kesepakatan dengan masyarakat. Selanjutnya, strategi pendidikan karakter yang akan dibahas kali ini adalah strategi pendidikan karakter melalui multiple talent approach, yaitu strategi pendidikan karakter yang memiliki tujuan mengembangkan seluruh potensi anak didik yang termasuk pengembangan potensi akan membangun self-concept yang menunjang kesehatan mental. Konsep ini menyediakan kesempatan bagi anak didik untuk mengembangkan apa yang dimilikinya atau bakat emasnya sesuai dengan kebutuhan dan minat yang dimilikinya. Ada banyak cara untuk menjadi cerdas, dan cara ini biasanya ditandai dengan prestasi akademik yang diperoleh di sekolahnya, dan anak didik tersebut mengikuti cara inteligensia. Cara tersebut misalnya melalui angka, kata-kata, gambar, fisik, ataupun kemampuan motorik secara emosional. Menurut Gardner, manusia memiliki 9 kecerdasan. Kecerdasan manusia saat ini tidak dapat hanya diukur dari kepandaiannya menguasai matematika atau menggunakan bahasa saja. Ada banyak kecerdasan lain yang dapat diidentifikasi di dalam diri manusia. Sedangkan menurut Howard Gardner, menjelaskan 9 kecerdasan ganda apabila dipahami dengan baik akan membuat semua orang tua memandang potensi anak lebih positif. Konsep multiple inteligensi mengajarkan kepada anak bahwa mereka bisa belajar apapun yang mereka ingin ketahui. Bagi orang tua atau guru, yang dibutuhkan adalah kreativitas dan kepekaan untuk mengasah anak tersebut. Baik guru ataupun orang tua juga harus berpikir terbuka. Ya, jadi kesimpulan dari artikel ini adalah yang pertama, pendidikan karakter adalah suatu sistem penamaan nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Karakter bangsa dapat dilakukan melalui perkembangan karakter individu seseorang. Tetapi karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya yang berbeda, maka perkembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Yang kedua adalah strategi-strategi dalam perkembangan pendidikan berkarakter. Salah satunya adalah strategi pendidikan karakter melalui multiple inteligensi. Pada strategi ini tujuannya adalah untuk mengembangkan seluruh potensi anak didik yang merupakan pengembangan potensi yang membangun self-concept yang menunjang kesehatan mental. Serta yang ketiga adalah tujuan pendidikan karakter bangsa. Saran yang dapat saya sampaikan, yang pertama, pendidikan karakter sekarang harus diperlukan bukan hanya di sekolah saja, tetapi di rumah dan lingkungan sosial. Yang kedua, pelaksanaan pendidikan karakter bukan hanya untuk usia dini hingga remaja, tetapi juga harus dilaksanakan hingga usia dewasa. Dan yang ketiga, di samping diberikan pendidikan karakter di sekolah, harus dimulai dari rumah tangga, yaitu pendidikan dari orang tua semasa anak-anak itu masih dalam tanggung jawab orang tua. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.